Gereja Katolik memahami kerajaan Allah sebagai kehadiran dan pemerintahan kasih Allah yang disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Sementara, kunci kerajaan merujuk pada otoritas mengajar dan memimpin yang dipercayakan kepada Rasul Petrus serta para penggantinya. Memahami kerajaan Allah menurut Kitab Suci, inti pewartaan Yesus, kerajaan Allah bukanlah sebuah wilayah kekuasaan politik duniawi, melainkan karya penyelamatan Allah yang mulai hadir di bumi melalui perkataan, mukjizat, dan seluruh hidup Yesus. Dimensi yang nyata dan eskatologis sudah hadir, inklusif. Hadir di tengah manusia lewat karya Kristus, Lukas 17 ayat 21, belum sepenuhnya paripurna, akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman saat kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Gereja sebagai benih, dalam ajaran Katolik, berdasarkan Lumen Gentium, gereja di dunia ini adalah awal dan sarana, tanda, dari kerajaan Allah yang dihadirkan bagi semua bangsa. Dengarkan pengajaran Romo Cafe. Gereja Katolik bagaimana Pak Ter? Karena saya belum Engkau dari paroki mana? Saya paroki Santo Clemens, Mandonga, Sulawesi Tenggara. Pastor Chandra Projo. Oke. Engkau mau mengerti apa artinya kerajaan, begitu? Waduh. Halo. Halo. Yo, kadang dia apa ya? Apa namanya? Iya, jaringan. Kadang ini bagaimana, bagus Pak Ter? Oh ya, sudah bisa dimengerti. Iya. Sekarang engkau Iya. mau pahami apa itu kerajaan, begitu? Iya, itu masalah kerajaan dengan kunci, itu kunci kerajaan yang diberikan Santo Petrus. Oke. Ya, kita sekarang pahami dulu apa makna kerajaan secara biblis ya. Apa itu kerajaan secara biblis? Bantu di doa Bapa kami dulu, Ratu. Matius 6 mulai dari ayat 8. Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Tahan dulu. seperti di surga. Sudah. Kata kunci sudah. Datanglah Ratu, datanglah Ratu ada anjing di belakang. Datanglah Kerajaanmu. Jangan suntuk Romo, saya tidak mengerti. Datanglah Kerajaanmu. kerajaan. Sekarang kita mulai membongkar apa sih datanglah kerajaan. Mulai berpikir seperti itu. Apakah wilayah ataukah apa? Mulai dari situ. Oke, kita mulai memahami itu. Kebetulan saya siap satu PowerPoint yang saya siapkan tentang itu juga. Misteri kerajaan Allah. Bagaimana mengungkapkan misteri itu? Oke, ganti dulu dia punya presentasinya supaya lebih besar. Kalian bisa lihat di sini tidak? Bisa ya? Bisa Pak Ter. Tapi tertutup atau tidak tertutup? Ini macamnya tertutup sebagian. Misteri kerajaan Allahnya kelihatan. Oke. Jadi kita yang dimaksud dengan misteri kerajaan. Marilah kita bersama-sama mengungkap makna sebenarnya dari pemerintahan ilahi menelusuri benang merah dari perjanjian lama hingga penggenapan revolusioner dalam perjanjian baru. Kita memaknai dulu konsep seperti ini supaya nanti kita lihat, oh, kerajaan Allah dalam pengertian apa? Datanglah kerajaanmu. Wow. Wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Wow. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan dunia dengan gada besi dan dibawa ke taktanya. Wow. Dan malaikat Gabriel mengatakan, anak yang akan kau lahirkan akan diberikan kerajaan bapa leluhurnya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Wow. Lalu dalam Matius 16 ayat 19, Yesus berkata kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan Allah.
Wow, apa sih makna kerajaan? Oh ya, salve ya, salve lagi. Salam untuk Friska, untuk Degea, untuk Ratu, untuk Toko. Maaf saya lupa menyapa kalian. Oke. Sekarang kita pelan-pelan membedah makna sebuah kata kerajaan secara biblis. Sebuah tempat, pertanyaan kita. Wilayah geografis atau teritori fisik di masa depan? Ada yang berpikir seperti itu, benar tidak? Om Toko. Mana Pak Ter? Aduh. Engkau lihat tidak presentasi? Apakah ada yang Iya, berpikir iya, bahwa iya. kerajaan itu sebuah tempat, wilayah geografis atau teritori fisik di masa depan? Kalau Ada kalau Katolik menurut yang saya, berpikir Pak, seperti itu? kalau menurut saya yang masa depan. Tuhan Allah, engkau dengar baik-baik. Di sini makna kerajaan itu ada 3 konsep. Ada yang bilang tempat, ada yang bilang sebuah keadaan, ada sebuah pemerintahan. Engkau dengar baik-baik. Ada orang Katolik yang berpikir bahwa makna sebuah kerajaan itu adalah sebuah tempat geografis, fisik atau tidak. Ada orang Katolik yang berpikir seperti itu. Sebuah makna kerajaan artinya sebuah tempat, makna geografis, teritori, fisik. Ada yang berpikir seperti itu atau tidak? Ada, saya berpikir seperti itu. Makanya sekarang kita mulai bongkar pelan-pelan. Ada Katolik yang berpikir seperti itu. Ada Protestan yang berpikir seperti itu. Oke? Yang kedua, konsep Iya. kedua. Ada yang berpikir tentang sebuah keadaan, kondisi spiritual dan mental di dalam hati manusia. Ada yang berpikir seperti itu atau tidak? Kalau saya tidak Karena berpikir itu, seperti itu. ada yang berpikir seperti itu karena tiba-tiba pendeta Protestan bilang, rajailah hati kami Tuhan, aleluya, begitu Tuhan. Engkaulah raja di dalam hati kami Tuhan. Karena mereka berpikir kondisi spiritual, mental, oke? Ada yang berpikir sebuah pemerintahan, aktivitas kedaulatan dan otoritasmu mutlak. Dari 3 konsep berpikir ini, bagaimana kita membedah itu? Ada yang Protestan di sini kan, saya mau minta juga, adakah pendeta yang mengatakan, engkaulah raja Tuhan, yang merajai hati kami Tuhan, begitu Tuhan, yang memerintah hati dan pikiran kami Tuhan, begitu toh? Nah, ini dalam pengertian itu. Oke, sekarang kita mau bedah itu. Oke, kita lihat rahasia kunci di balik bahasa asli Alkitab. Bahasa Ibrani Malkut dan bahasa Yunani Basilea. Ketika kerajaan dikembalikan kepada konsep Ibrani Malkut, dia bukan omong tentang wilayah, dia bukan omong tentang tempat, dia omong tentang aktivitas memerintah. Ini penting sekali, Ginting. Kita bandingkan di situ karena aktivitas memerintah, maka di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus ajarkan apa? Perintahkan para rasul untuk ajarkan apanya? Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. No, correct. Oke, ini penting sekali ya, pelan-pelan. Dan ajarkanlah semua yang perintahkan. Wow. Jadi Om Toko bisa mengerti pelan-pelan. Jadi Malkut dan Basilea bukan dipikirkan dalam pengertian wilayah atau tempat, melainkan aktivitas memerintah. Dalam teks Alkitabiah, kerajaan Allah bukanlah tentang di mana Allah berada, melainkan fakta bahwa Allah sedang memerintah. Kata ini berfungsi sebagai kata kerja yang aktif, bukan sekedar kata benda yang statis. Ini jadi persoalan ambigu, argumentasi yang kita lihat di dalam situasi, debat, teriak, dialog, apa yang terjadi di dalam
Zoom, di dalam TikTok, di dalam apa. Saya di sini penting sekali ya. Siapa yang bisa buka KGK? Kanon, maaf. Kanon, Kitab Kanon tidak. Engkau tidak bisa, siapa yang bersedia? Ginting, engkau bisa lihat Kanon tidak? Apa Pater? Oh ya, ada gaya, oke, ada gaya bantu. Kanon Ya. 761. Tolong dibaca. 61. Baca dulu 759, setelah itu 761 kalau tidak salah. 759 dulu. 759. Oke, kewajiban seluruh kita umat Katolik. Oke, sebentar Pater ya. Oke, dikatakan begini, 759 ya Pater ya. Ayo. Kaum beriman Kristiani awam, berkat sakramen baptis dan penguatan, adalah saksi-saksi warta Injili, dengan perkataan dan teladan hidup Kristiani. Mereka dapat dipanggil pula untuk bekerja sama dengan uskup dan para imam dalam melaksanakan pelayanan sabda. Itu Inilah Pak. teman-teman. Saya mau berikan, bukan saya mau berikan, karena Kanon menetapkan bahwa kalian berpartisipasi. Makanya saya bangga kalau awam masuk dalam aktivitas, dalam pengertian bukan memerintah, tapi mewartakan dalam pengertian. Sekarang kau baca 761, menggunakan seluruh metode sarana pewartaan, juga media massa. Karena itu orang Katolik yang anti pewartaan media massa, ini kesian sekali karena sudah ditetapkan dalam kanon. 761. 761. Yuk. Hendaknya dipergunakan segala macam sarana yang tersedia untuk mewartakan ajaran Kristiani, terutama khotbah serta pengajaran kateketik yang senantiasa menduduki tempat paling penting, tetapi juga penyampaian ajaran di sekolah-sekolah, di akademi-akademi, konferensi-konferensi, dan semua jenis pertemuan. Demikian pula penyebaran ajaran Kristiani lewat pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan oleh otoritas yang legitim pada kesempatan pelbagai peristiwa lewat pers dan sarana-sarana komunikasi sosial lainnya. Karena itu saya bangga awam-awam Katolik ada di mana Degea? Media massa. Sosial. Media sosial. Untuk wartakan kebenaran Injili. Sebagai partisipasi dalam aktivitas yang diperintahkan Yesus, ajarkan semua yang kuperintahkan. Bangga. Gunakan media massamu untuk apa? Di situ dikatakan, Degea, Untuk pengajaran kateketik yang senantiasa menduduki tempat paling tinggi, tetapi juga penyampaian ajaran di sekolah-sekolah, di akademi-akademi, konferensi-konferensi, dan semua jenis pertemuan. wow. Itu Pak. Sarananya lanjut, digunakan sarana apa? Media massa tidak, di media sosial tidak. Jangan anti Demikian pewartaan pula- media sosial. Ya, demikian pula penyebaran ajaran Kristiani lewat pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan oleh otoritas yang legitim pada kesempatan pelbagai peristiwa lewat pers dan sarana-sarana komunikasi sosial lainnya. Tolong awam, gunakan media sosialmu untuk ini. Untuk berita yang menggembirakan, Injil, kabar gembira. Jangan jadikan seperti pendeta Mel Atok. Mau bilang Tuhan menghukum, menghakimi. Tidak ada lagi penghukuman ketika orang berada dalam Tuhan Allah. Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 1, sudah katakan itu. Bantu dulu. Ratu.
Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi. Pendeta yang baik, baca kitab suci baik-baik. Oke, aktivitas pemerintah. Terima kasih teman-teman awam berpartisipasi mengajarkan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kalian. Ingat, sebelum mesin cetak dibuat, sarana pewartaan itu melewat apa? Di gereja-gereja dipahat, patung-patung, ikon-ikon, jendela-jendela yang berukir, gambar dan lukisan, Injil untuk orang yang tidak tahu baca, untuk tidak yang mengerti. Ketika mereka melihat itu, fakta Alkitab dia ditangkap di sana. Oke, kembali ke bahasa asli Malkut kerajaan ya, dan Basileia secara biblis bukan omong tentang wilayah tempat melainkan aktivitas pemerintah. Dalam teks Alkitabiah kerajaan Allah bukanlah tentang di mana Allah berada, melainkan fakta bahwa Allah sedang memerintah. Kata ini berfungsi sebagai kata kerja yang aktif, bukan sekedar kata benda yang statis. Dalam pengertian aktivitas memerintah ini, baca kembali ginting tadi, Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai ketika kalian mewartakan, mengajarkan yang kuperintah, aktivitas memerintah. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan semua hukum dan perintahnya dalam Kisah 1 ayat kedua diberikan kepada siapa? Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke, kepada rasul-rasul. Perintahnya diberikan kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nanti turun ke ayat 8, omong tentang kuasa. Karena aktivitas memerintah ada hubungan dengan kekuasaan. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, terima kasih. Akar pengharapan dalam perjanjian lama, Taman Eden, prototipe awal pemerintahan Allah yang hilang akibat pemberontakan manusia. Ketidaksetiaan manusia, bangsa Israel dipanggil menjadi representasi kerajaan Allah di bumi. Namun berulang kali gagal mempertahankan ketaatan dan hancur. Ini penting sekali ya teman-teman. Aginting, angko ke Kisah 15 ayat ke-16. Kisah 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Aku akan apa? Kembali dan Membangunkan. pondok Daud, Dan ingat bahwa Daud itu adalah seorang raja. raja. Ini penting sekali dalam konteks Yudaisme. Penting sekali atau tidak penting sekali? Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Yang telah roboh. Ketika Lukas mengambilnya dari Amos 9 ayat 11 kalau tidak salah. 11 ayat 9, 9 ayat 11. Coba 11 ayat 9 ayat 11 dulu. Amos. 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh,
Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Oke. Janji bahwa pemulihan total melalui seorang Mesias yang akan menegakkan kembali takhta Daud, bapa leluhurnya. Ini penting sekali ya teman-teman. Lihat prototipe dalam pengertian ini. Oke, Genting. Di Lukas 1 ayat 33, janji dari Amos 9 ayat 11 itu, dan dikutip lagi di dalam Kisah 15 ayat 16, membangun kembali kerajaan Daud, maka di sini Mesias yang datang akan diberikan kuasa kerajaan Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Kita lihat sedikit dalam konteks Israel ya. Ekspektasi fisik dan geopolitik bangsa Israel. Raja fisik seorang panglima perang garis keturunan Daud. Itu yang mereka pikirkan tentang kerajaan. Kekuatan militer, pasukan bersenjata yang menghancurkan musuh. Kemerdekaan geopolitik, pembebasan teritorial dari kekaisaran Roma. Pada saat itu ya. Israel pada masa intertestamental menantikan kerajaan yang kasat mata, bersifat nasionalis, teritoris, dan akan segera menghancurkan para penjajah mereka. Ini yang dipikirkan oleh orang Israel. Mengharapkan Yesus sebagai pembebas hidup di atas bumi ini dari jajahan Romawi. Oke. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini ada suatu deklarasi berbeda, proklamasi berbeda. Bukan lagi pembebasan dari penjajahan, melainkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Garis bawahi kata bertobat. Waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus tidak datang membawa pasukan militer atau pedang. Ia datang membawa sebuah pengumuman, proklamasi. Kerajaan itu tidak direbut dengan kekuasaan dan kekerasan, melainkan diterima melalui pertobatan. Benturan dua paradigma kerajaan, ekspektasi Israel, realitas mesianik yang dibawa oleh Yesus. Bagi orang Israel, kerajaan bersifat geopolitik dan fisik. Bagi Yesus, kerajaan bersifat spiritual dan redemptif, penebusan. Bagi orang Israel, kerajaan musuh utama adalah kekaisaran Roma. Bagi Yesus, musuh utama adalah dosa, maut, dan iblis. Bagi orang Israel, konsep kerajaan, cara kedatangan tiba-tiba dan membawa bencana. Bagi Yesus, cara kedatangan organik seperti benih yang tumbuh diam-diam. Kerajaan Allah itu seperti seorang yang menanam apa? Teman-teman masih ingat tidak? Aduh, bahaya sekali ini. Menanam benih. Halo? Kerajaan Allah itu, Lukas 8, tolong bantu. Ada ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling Injil kerajaan Allah. Memberitakan apa? Murid Injil kerajaan Allah. Lanjut, sekarang nanti dia bandingkan kerajaan Allah dengan apa? Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini Oke, lanjut ke ayat 4-nya.
Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu Oke, ia sudah. menabur, Yesus tadi ayat 1-2 mewartakan tentang kerajaan kerajaan. Allah. Setelah itu dia menjelaskan kerajaan itu seperti benih yang ditaburkan. Oke, cara kedatangan organik seperti benih yang tumbuh diam-diam. Senjata bagi benturan paradigma bagi orang Israel, kerajaan dalam konteks apa? Ekspektasi Israel, senjata, pedang dan pemberontakan. Bagi Kristus senjata adalah salib, kasih dan pengorbanan. Realitas hadirat yang tidak kasat mata. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, di dalam dirimu. Kerajaan Allah saat ini hadir di mana pun Sang Raja Yesus diakui, ditaati, dan bertakhta secara mutlak di dalam hati umatnya. Kristus sebagai penggenapan kepenuhan Israel. Komunitas perjanjian baru gereja dicangkokkan ke dalam pohon ini menjadi agen resmi yang mendemonstrasikan kerajaan Allah kepada dunia. Kegagalan Israel secara nasional diselesaikan oleh ketaatan sempurna Kristus Sang Raja sejati. Panggilan Israel untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Kegagalan Israel dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 menjadi apa? Tolong dibaca. Ratu, Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Friska 1 Petrus 2 ayat 9. Punya dua konsep yang sama atau tidak? Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, bagi orang Israel, runtuh, gagal. Oke, makanya tadi ketika keruntuhan Israel, maka di Kisah 15 ayat 16, aku akan kembali mendirikan pondok Daud yang runtuh. Bagi Israel di Amos 11 ayat 9 ayat 11, keruntuhan Israel sudah dinubuatkan. Kerajaan Israel yang penghuninya hanya orang Israel. Di Kisah 15 ayat 16, kerajaan Israel yang dibangun, pondok Daud yang baru dibangun ini, dibangunkan kembali ini, supaya semua bangsa di dunia ini menjadi penghuninya. Oke, ini penting sekali karena itu konsep tentang kerajaan harus ada juga di dalam perjanjian baru. Karena itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus mengutip apa yang ada di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penting sekali. Israel punya tokoh sebagai bangsa, punya raja yang terkenal, Daud. Sekarang, apa yang menjadi demonstrasi dari kerajaan Daud yang baru di dunia ini sekarang ini? Om Toko, apa yang kelihatan di dunia ini untuk mengatakan bahwa kerajaan Kristus ada di dunia ini? Lihat kalimat pertama dalam blok pertama ini.
Toko, engkau masih di sini? Iya, iya Pater, masih di sini. Sekarang engkau mengatakan kerajaan, Yesus bilang ini, kerajaan Allah ada di antara kamu. Sekarang untuk mengetahui representasi demonstrasi dari kerajaan Allah ada di dunia ini, engkau lihat apa? Gerejanya Pater. Lihat kalimat pertama. Lihat kalimat pertama dalam blok pertama. Semua kalian tidak ada di sini. Gereja. Gereja. Supaya tahu bahwa di dalam dunia ini kerajaan Allah ada, kita lihat apa? Lihat blok pertama kata kunci di sana. Aduh, gimana menjelaskan ini? Toko, engkau mengerti tidak? Tidak mengerti. Hah? Tidak mengerti. Gimana jelaskan ini lebih sederhana nih? DG atau siapa? Tolong jelaskan. Israel punya kerajaan kelihatan atau tidak? Lihat. Kelihatan. Sekarang Israel runtuh kerajaannya. Oke? Kisah 15 ayat 16 katakan, aku akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang runtuh. Kerajaan Daud yang runtuh ini menurut janji dalam Lukas 1 ayat 32, 33, 34, 32, 33 diberikan kepada siapa? Kerajaan Daud bapa leluhurnya diberikan kepada siapa? Ada Yesus. Kepada Yesus. Sekarang untuk tahu bahwa kerajaan Yesus yang di sini dikatakan ada di antara kalian, maka Yesus mendirikan apa? Gereja. Oh, kalau begitu, demonstrasi nyata, ekspresi nyata dari kerajaan Allah yang real di dunia ini ketika kita hidup dan kita melihat adanya apa? Yang barusan dibaca. Baru disebut lagi ya? Adanya gereja. Adanya Adanya gereja. gereja dan hierarki. Dan hierarki, Pastor. Sekarang ini penting sekali. Seperti raja, kerajaan Israel, dia punya raja Daud. Sekarang raja akan pergi. Oke? Daud akan pergi. Dia berikan apa kepada wakilnya? Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Otoritas, Pastor. Kunci. Tolong. Ya, baca. Setiap kali sebut ayat, tolong dibaca. Yesaya 22 ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Garis bawahi, ikat pinggang dan kuasa akan kuberikan kepada hambaku. Oke, lanjut. Yang menerima kuasa ini dipanggil apa? Maka ia akan menjadi bapa bagi sekarang ayat 22. Simbol dari kuasa ini dia berikan apa kepada hambanya? Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Matius 16 ayat 18. Dia dirikan apa dan dia serahkan kuasa apa kepada orang ini? Ratu. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang di gereja ini dia berikan apa? Kunci saja atau kunci kerajaan? 19-nya maksud saya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kerangka teologis benturan dua zaman. Zaman ini dosa, penyakit, penderitaan, titik inaugurasi. Zaman yang akan datang kehidupan, keadilan, pemulihan, salom, konsumsi final. Sudah? Belum. Already? Not yet. Kerajaan Allah telah hadir. Kita mengalami kuasa Roh Kudus, pengampunan dosa, kelepasan dari kuasa gelap, cicipan mujizat, penyembuhan dan lain sebagainya, ekaristi dan semuanya itu. Belum. Kerajaan Allah belum mencapai kepenuhan final. Kita masih hidup di tengah penderitaan. Dosa masih membayangi ciptaan dan maut belum dimusnahkan secara total. Dalam ketegangan eskatologis sudah, namun belum. Karena itu yang kelihatan ini penting sekali. Di mana penyatuan tiga dimensi kerajaan, pemerintahan, keadaan, dan tempat? Pertanyaan saya. Pemerintahan pada intinya ini adalah kedaulatan dan otoritas Kristus yang sedang aktif bekerja. Apakah Kristus sekarang di surga? Sekarang siapa yang melanjutkan kuasanya di bumi ini? Makanya dia berikan kuasa itu kepada hambanya, Petrus. Dia suruh gembalakanlah domba-dombaku. Memberikan kuasa otoritas ini. Keadaan pemerintahan ini mengubah kondisi spiritual dan hati manusia di masa kini. Baca semua Lukas ayat 17. Tempat. Pada akhirnya pemerintahan ini akan memulihkan seluruh wilayah ciptaan dan menjadi langit baru dan bumi baru. Bantu dulu, kalau tidak salah di Wahyu 22 ayat 5. Kondisi dalam langit baru dan bumi baru. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dalam konteks eskatologis. Oke. Otoritas dunia mendominasi dan menindas. Otoritas kerajaan Allah rela berkorban dan melayani. Otoritas dunia, ekonomi dunia menimbun harta dan kekuasaan. Ekonomi kerajaan bermurah hati dan memberi. Relasi dunia membalas dendam dan membenci musuh. Relasi kerajaan mengampuni dan mengasihi musuh. Panggilan hidup di area tumpang tindih ini. Kekristenan bukanlah sekadar ruang tunggu untuk evakuasi ke surga. Kita dipanggil untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah, membawa keadilan, kebenaran, cinta kasih, dan damai sejahtera ke dalam struktur dunia yang sedang membusuk ini. Kita adalah demonstrasi dari zaman yang akan datang. Realitas pemerintahan yang mengubah kehidupan. Kerajaan Allah bukanlah sekadar destinasi di masa depan. Ia adalah kedaulatan Allah yang sedang menerobos masuk, menuntut ketundukan total, mengubah realitas dirimu di saat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang terjadi di surga. Karena itu, ketika kerajaan Allah dalam demonstrasi real, ekspresi real yang kita namakan gereja itu ditunggangi oleh ribuan denominasi. Pertanyaan saya kalau begitu, bagaimana demonstrasi real dari kerajaan Allah yang ada di bumi ini? Semoga bisa dimengerti. Silakan Tok. Kalau sudah sedetail begini engkau tidak mengerti, saya mau bilang macam mana lagi. Mengerti, Pak. Engkau punya, bukan kau sinyal, tidak kau punya apa nih? Kau headset atau apa, saya tidak mengerti. Tidak, saya pakai saya pakai wifi, tethering. Saya tidak mengerti tethering itu apa. Catering makanan, pesanan makanan bukan? Iya, Promo Catering itu dari berbagi sinyal. HP 1 ke HP-nya gitu. Iya. Sharing jaringan. Jaring-jaringan, hotspot. Oke. Dasar dari mana salam-salam itu? Tidak Pak mengerti. Trilal Sono
Sampaikan aja di atas, Pak. Ini udah di atas orangnya, Romo.